Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari pengantar ekonomi mikro yaitu teori produksi. Selamat menyimak pembelajaran hari ini. Ya, teori produksi sendiri yang akan kita bahas ada dua. Ada produksi, ada fungsi produksi. Produksi, apa sih produksi? Produksi merupakan kegiatan memproses input menjadi output. Produsen dalam melakukan kegiatan produksi mempunyai landasan teknis yang di dalam teori ekonomi disebut fungsi produksi atau hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya. Fungsi produksi, suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan atau fungsional antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Fungsi produksi secara matematis disampaikan dalam bentuk Q sama dengan F dalam kurung K, L, R, dan T. Jadi hubungannya jumlah output atau hasil merupakan hubungan antara modal, capital, tenaga kerja, labor, kekayaan, raw material, dan teknologi. Teori produksi sederhana merupakan gabungan antara output dengan labor, ya, atau tenaga kerja. Q sama dengan fungsi produksi dengan satu input variabel tunduk pada hukum the law of diminishing returns. Satu macam input penggunaan terus ditambah sebanyak satu unit, sedangkan input-input yang lain konstan. Pada mulanya, produksi total akan semakin banyak pertambahannya, tetapi ketika mencapai tingkat tertentu, produksi tambahan tersebut semakin menurun dan akhirnya akan mencapai nilai negatif. Teori produksi sederhana atau satu variabel merupakan teori produksi yang menggambarkan hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Faktor produksi selain tenaga kerja dianggap tetap dan tidak mengalami perubahan. The law of diminishing return merupakan hukum yang menyatakan berkurangnya tambahan output dari penambahan satu unit input variabel pada saat output telah mencapai maksimum. Asumsi yang berlaku yang pertama, hanya ada satu unit input variabel, input yang lain kita anggap tetap. Yang kedua, teknologi yang digunakan dalam proses produksi tidak berubah. Yang ketiga, sifat koefisien produksi adalah berubah-ubah. Beberapa pengertian penting dalam teori produksi ada tiga. Yang pertama, kita mengenal istilah total produk atau produk total, yaitu keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. Yang kedua, produksi rata-rata, yaitu produksi yang dihasilkan oleh satu orang tenaga kerja dibagi dengan input variabel, atau AP sama dengan TP dibagi dengan L. Ketiga, produk marginal, yaitu tambahan produk yang diakibatkan oleh bertambahnya seorang tenaga kerja dan sebaliknya. Jadi kita cari selisih total produksi dibagi dengan selisih pertambahan tenaga kerja. Rumusnya untuk marginal product atau MPL adalah delta TP dibagi dengan delta L. Untuk average product, rumusnya total produksi langsung kita bagi dengan jumlah tenaga kerja atau banyaknya tenaga kerja L. Nah, di sini terdapat tabel contoh pengaruh perubahan tenaga kerja atas produksi beras. Ketika tenaga kerjanya 1, produksi totalnya 100. Produksi rata-ratanya ada 100, produksi marginalnya kita kosong. Lalu yang kedua, ketika tenaga kerjanya 2, produksi totalnya adalah 300 ya. Produksi rata-ratanya 300 dibagi dengan 2. Jadi ketemu 150, atau untuk mencari kolom nomor 4, kita bagi kolom nomor 3 dibagi dengan kolom nomor 2, begitupun seterusnya. Untuk produk marginal, kita cari selisih atau pertambahan total produksi dari 100 ke 300 bertambah 200. Dari total tenaga kerja 1 menjadi 2 bertambah 1 tenaga kerja. Jadi 200 dibagi 1 ketemu 200. Begitupun seterusnya sampai dengan tenaga kerja berjumlah 10. Nah, kita bisa lihat dalam tahap produksi ada 3. Tahap pertama terjadi pertambahan produksi marginal 200 menjadi 300. Tahap kedua terjadi pertambahan, bahkan mulai berkurang karena pertambahannya tidak terlalu
banyak. Pada tahap ketiga, kita bisa melihat bahwa hasil yang dihasilkan mulai minus ya. Kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal berdasarkan data yang ada di tabel sebelumnya. Kita bisa lihat total produksi semakin menurun. Nah, untuk latihan, rekan-rekan mahasiswa bisa mencoba soal yang saya sampaikan di layar video ini ya. Ini ada contoh tabel untuk mencari produksi rata-rata dan produksi marginal. Selamat mencoba lengkapi tabel di bawah ini. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Silakan komen, subscribe, atau like jika Anda ingin mensupport saya di video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.